Orang itu terdaftar menjadi warga negara kalau dia punya NIK. Ya nggak bisa lah kita kasih bantuan ke orang kalau dia nggak punya NIK, bagaimana caranya? Karena Bapak punya undang-undang khusus, biasanya Bapak perannya tinggi. Nah, tolong dijelaskan kepada kami. Bisakah kami ini anggota Komisi 9 ini mengadu ke DJSN untuk mengusulkan nama-nama rakyat yang pantas dan harus dapat bantuan PBI dan Bapak perjuangkan? Bisa nggak? Karena mitranya kan sekarang ke Kemensos. Sekarang ini kita nggak ngerti kita nih gimana. Banyak orang datang pada kita, mohon maaf nih, orang merasa karena Komisi 9 Kesehatan ngadunya ke sini. Padahal pendataan bukan di kita. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk bergabung. Dalam hitungan saya persilahkan kalian untuk tekan tombol subscribe. 10, 3, 2, 1. Saya ucapkan selamat bergabung dalam channel ini. Yang ingin saya soroti itu paparan Pak Menteri halaman 2. Ini singkat-singkat, agak cepat sedikit, tapi mudah-mudahan nanti bisa direspon. Yang pertama di sini kan ada 5 ini kementerian lembaga yang terkait ya dengan penetapan PBI ini. Kalau saya lihat nih, ini paparannya sebetulnya bagus. Saya lihat ada Kemensos, Kemenkes, BPJS Kesehatan, Kementerian Keuangan, Kemendagri. Tapi yang ingin saya tanya, ini sebetulnya hulunya ini, hulunya, ingat nih, ini Kemensos. Dan hulunya lagi itu ya Pak Hari Hikmat itu. Karena Pak Hari Hikmat itu bukan orang baru, orang lama. Sejak periode lalu beliau ini sudah nangani data ini. Saya ingat betul dulu Pak Hari Hikmat sampai dari Dirjen Linjamsos, nah sekarang jadi Sekjen. Saya ingat betul bagaimana dulu ini. Nah kalau kita lihat di sini, pertanyaan saya untuk Kemensos ini ya, yang bagian pertama yang dipaparkan Pak Menteri. Ini kan kita lihat menetapkan untuk soal data ini kan, coba kita lihat. Menetapkan kriteria PBI, melakukan verifikasi validasinya, melakukan perubahan data, menetapkan data PBI, kemudian menyampaikan hasilnya kepada Kementerian Kesehatan. Nah pertanyaan saya, ini bekerja sendiri atau terlibat instansi lain? Karena setahu saya pendataan itu kan dulu, sebelum pendataan yang seperti sekarang ini satu pintu ini ada, itu dulu ada sumber data tuh banyak. Dulu BKKBN diambil datanya, ya kan, kemudian BPS diambil datanya, kemudian yang data kemiskinan itu apa namanya itu yang TNP 2K ya, apa itu ya, ya kan, TNP 2K juga diambil datanya. Ini sekarang apa ini yang Kemensos ini sendiri atau melibatkan yang lain gitu, supaya ini clear, karena nanti bisa saya buktikan ini data di kita ini hari ini, saya buktikan ini beda-beda nih antara kementerian ini semua. Setelah saya baca beda-beda nih. Kemudian kalau Kemenkes ya karena dia cuma menyambung ya dari apa yang dilakukan oleh Kementerian Sosial ini kan ibarat apa itu ya, udah ada datanya lanjutkan saja, kurang lebih begitu. Di sini kan ya melanjutkan saja. Kan nggak bisa berhak juga nih, nggak berhak Kemenkes merubah ini masalahnya kan di situ. Orang tuh ngelemparin kepala dinas di kampung-kampung sana juga nggak akan berubah data itu. Dinas Kesehatan maksudnya. Kenapa? Karena data nggak dari mereka, nggak tahu menahu. Ada sering sekali tuh kepala desa dimarahi karena kebetulan pamili dari kepala desa itu dapat banyak PBI. Dianggap bahwa kepala desanya nepotis, padahal sebetulnya kepala desa nggak ngerti, bukan dia yang menentukan, kan datanya dari pusat. Dan sebagian nanti ini tolong juga direspon yang terkait ini. Kemudian yang bagian dari BPJS Kesehatan, di sini kan ada memberikan nomor identitas tunggal kepada peserta PBI. Ini dasarnya apa Pak? Apakah dasarnya dari Kemensos tadi, data Kemensos tadi, atau bergabung juga dengan data Kemendagri karena Kemendagri yang mengeluarkan NIK? Ya kan, bagaimana cara menetapkan ini biar bisa jadi data tunggal tadi? Ini Pak Gufron, Prof. Ini kita sekarang ini lagi serius ini. Kenapa? Karena banyak sekali sekarang bantuan-bantuan sosial didasarkan atas data PBI. Contoh misalnya kemarin, apa itu yang bantuan tenaga kerja itu? Apa namanya itu? Ya, itu datanya apa? Dari PBI. Kalau data dari Bapak ini salah, ya salah lagi yang tempat lain. Gitu kan? Maksudnya yang bantuan-bantuan sosialnya salah. Itu pakai serius nih. Nah kemudian di sini saya lihat nih ada lagi membayarkan biaya pelayanan. Ada yang kurang nih dari BPJS Kesehatan saya kira ini, yaitu verifikasi validasi. Kan harus diverifikasi baru bayar.
Nah ini bagian yang dari BPJS. Kemudian yang Kementerian Keuangan, di sini disebutkan oleh Pak Menteri memastikan ketersediaan anggarannya. Kalau anggarannya nggak cukup gimana Pak Menteri? Ini kan datanya udah sekian nih, sekian puluh juta kan gitu. Ternyata setelah itu nggak kurang nih ya. Apakah Ibu Sri Mulyani yang kita kejar-kejar untuk itu? Atau datanya yang dikurangi? Kan yang terjadi sekarang ini nanti saya mau tanya ini, karena ada titipan pertanyaan dari para wartawan ke saya. Ini saya harus tanya, saya akan sampaikan itu. Atau yang terjadi adalah kita kurangi datanya supaya cukup bayar. Kan kasihan itu orang yang mestinya dapat tapi gara-gara kurang bayar mereka dikurangi. Kenapa saya yang dikurangi nggak yang lain gitu loh? Kan itu yang kejadian sekarang ini begitu Ibu Pimpinan. Kenapa saya yang nggak dapat, dia dapat? Padahal saya lebih miskin dari dia. Kan kelihatan rumah saya begini, rumah dia begitu gitu. Kalau Kemensos itu sekarang yang apa itu Pak Hari Hikmat itu yang apa PKH ya? Kalau PKH kan sekarang udah ada mereknya di situ. Di rumah-rumah udah ada. Itu bagus tuh sebut terobosannya. Akhirnya kan ada yang malu juga kalau dibuat merek begitu. Itu agak lumayan bagus lah. Tapi kalau untuk PBI kan 40% dari total penduduk Indonesia yang kurang mampu. Ini nanti akan saya tanya lagi rentetannya pertanyaan kepada DJSN dan seterusnya berkenaan dengan ini. Nah, kemudian yang berikutnya di sini Kemendagri tugasnya memastikan penerbitan nomor induk kependudukan. Ini lucu ini pernyataan begini, memastikan penerbitan nomor, berarti seakan-akan ada orang yang sudah terdaftar baru dikasih NIK-nya. Begitu loh. Apa begitu? Mestinya orang nggak berhak untuk dapat bantuan apapun dari Republik ini kalau NIK nggak ada. Orang itu terdaftar menjadi warga negara kalau dia punya NIK. Ya nggak bisa lah kita kasih bantuan ke orang kalau dia nggak punya NIK, bagaimana caranya? Warga negara mana? Itulah sebabnya kita dorong bagaimana Kemendagri supaya jangan ada satupun warga negara kita yang tidak punya NIK. Ini berkaitan, ini rumit loh, saudara. Rumit sekali ini barang ini. Nah, saya heran ini. Jadi nanti titip salam sama Bu Risma lah ya. Kemarin juga kita undang, diutus yang lain. Ini sekarang alhamdulillah Sekjen datang. Yang berikutnya yang ingin saya tanya, ini yang mau saya kasih tahu. Ternyata data ini beda-beda. Saya lihat ini, Kemenkes ya punya data per Oktober itu 84.990 sekian ya. Saya buka yang ada di BPJS, Pak Menteri, BPJS nggak segitu. Coba lihat ya. BPJS itu per Oktober itu dia 85 juta. 85 juta, 08662 persisnya. Itu yang punya Kemenkes. BPJS. Lalu ini saya pindah ke yang punyanya apa ini? Yang punyanya Kemensos beda lagi. Kemensos itu pada halaman 10 itu 84 juta 0,086585. Beda ini. Ini baru 3 loh. 3 instansi, 3 institusi, 3 kementerian lembaga, beda datanya. Coba Bapak Ibu periksa dulu. Ini serius nih perbedaan-perbedaan. Walau ingat ya, perbedaan satu orang sekalipun itu tetap salah. Berarti yang selama ini beroperasi yang mana ini? Yang mana yang dipakai ini? Angka-angka mana? Tolong dong ini, yang gini-gini tolong. Iya kan? Ini kok kenapa beda ini? Gitu. Nanti mungkin ada penjelasannya, makanya kita tanya dulu. Kemudian pertanyaan saya ke Pak Menteri, di bagian di halaman 3 itu kan Pak Menteri mengatakan ada BPJS dan Kemenkes melakukan rekonsiliasi data. Nah ini saya mau tanya, metode rekonsiliasinya seperti apa? Kemudian yang kedua, berpengaruh nggak sih Pak Menteri? Kalau misalnya Pak Menteri mengatakan, ini salah datanya gitu loh. Atau kan BPJS Kesehatan mengatakan salah datanya, karena BPJS Kesehatan ini kan operator langsung, pasti tahu yang mana yang salah, mana yang nggak salah, karena banyak orang komplain juga ke situ. Apa misalnya kalau rekonsiliasi ternyata terbukti ada yang salah, ada yang tidak tepat, ada yang udah meninggal, ada yang udah pindah, ada yang udah kaya, apakah itu diusulkan ke Kemensos itu bisa berpengaruh, merubah, atau tidak? Kalau enggak, ngapain rekonsiliasi? Terima aja data itu, ngapain ikut-ikut aturan-aturan apa namanya, urutan ini? Udahlah, harga mati aja gitu. Data-data yang ada di sana.
Kemudian yang berikutnya, ini ada anggaran Pak Menteri halaman 5 di sini, paparan anggaran PBI-nya. Disebutkan kan yang targetnya itu kan Pak Menteri itu 96,8 juta ya Pak. Nah kemudian yang 96,8 juta ini, kalau kita lihat, data per Oktober kan 84,9 juta. Ya enggak, 84,9 juta, tapi kan anggaran yang disiapkan kan 96,8. Pertanyaan saya, nanti ini kan lebih. Kita tunggu dulu, rekonsiliasi dulu. Ini antisipasi Pak, antisipasi. Ya benar, nggak apa-apa Pak, saya tunggu rekonsiliasi, nggak apa, saya paham ini. Pak Menteri, mohon saya kasih informasi. Saya ini udah lama Pak, soal data ini dari dulu Pak saya Pak. Saya dulu waktu jadi di 8 itu dah, memang kami dengan Pak Heri udah lama bekerja soal ini. Jadi pertanyaan saya, kan disiapkan 96,8. Sampai per Oktober saja kan baru 84,9. Nah ini nanti sisanya kemana ini? Siapa yang mau kita isi di situ gitu loh maksudnya? Datanya apa? Kan uangnya ada. Kalau manusianya atau orangnya, rakyatnya nggak ada bagaimana? Mau kemana duitnya, ngapain dianggarkan seperti itu? Nah itu mungkin nanti dijawab. Kemudian titipan pertanyaan tadi begini Pak Menteri, sebentar saya lihat dulu ya, mohon maaf. Jadi ada dikatakan kan sekarang pengurangannya itu Pak Hari Hikmat nih saya ingat, kata wartawan, itu pengurangannya kan dari kemarin sampai per terakhir nih Oktober ini atau November ini kan berkurang sampai 9 juta orang ya Pak, yang PBI. Atau 13 juta. Kalau saya hitung tadi di sini setelah saya dapat angka ini saya lihat sekitar 13 juta. Yang mana yang betul Pak? 13 juta atau 9 juta? Kalau wartawan tadi nanya saya katanya 9 juta Pak. Ini harus nanya ke Pak Hikmat karena Bapak yang punya ini kan. Belum Pak ya, belum dapat datanya. Pengurangannya Pak, belum dapat juga. Nah, coba nih. Ini Pak Hikmat ini pengawal data Republik. Ini belum dapat juga. Bulan apa Pak? Berapa? Enggak, maksudnya per bulan apa? Enggak, kan ada pengurangan kita nih Pak. Supaya kita clear nih. Ini kan dikutip orang Pak, supaya jangan salah. Nah di sini wartawan mengatakan ke saya, pemerintah mencoret 9 juta data peserta PBI di tengah pandemi ini. Ya kan? Sementara kan targetnya itu kan kalau 40% dari total penduduk yang boleh mendapatkan PBI itu kan 96,8 juta. Nah sekarang berapa sih sebetulnya Pak yang dikurangi Pak? Betul nggak 9 juta seperti yang disebut di sini? Ya, kalau yang masih sisa kuota sekitar 7,8 Pak, per Oktober. Per Oktober berapa? Ya. 9 juta? 7,8, tapi kalau per September 9,7. 9,7 juta Ya, berarti jadi Pak? yang disampaikan wartawan Oke. 9 juta itu di situ. 9,7 juta berarti yang sekarang sudah dikurangi? Ya bukan dikurangi itu Pak, sisa kuota artinya. Oh sisa kuotanya? Artinya belum bisa terpenuhi. Artinya setelah verifikasi validasi. Ya, yang September itu. Nah, ini pertanyaannya adalah, mengapa tidak ada pemberitahuan kepada peserta PBI bahwa mereka akan dinonaktifkan? Kedua, apakah data PBI yang dinonaktifkan itu bisa diakses publik? Supaya transparan itu. Ini urusannya memang ke Kemensos, mohon maaf ya agak lari ke sana dulu Pak Menteri. Kemudian Kemensos berjanji akan memperbaharui data PBI setiap tanggal 15. Apakah ini terlaksana setiap bulan? Kalau saya lihat di sini kan memang laporannya sekali sebulan sudah mulai jalan nih. Oktober, November sudah mulai jalan. Nah, apa betul PBI akan dikurangi secara signifikan hingga hanya 40 juta orang sampai tahun 2024? Nah ini mungkin karena titipan pertanyaan saya cukupkan sampai di situ. Nah sekarang pertanyaan saya berikutnya pindah ke BPJS Kesehatan. Nanti BPJS tadi tolong data tadi Pak, itu sama pertanyaan dengan Pak Menkes. Mudah-mudahan sinkron jawabannya karena sudah rekonsiliasi. Kalau saya lihat tadi jalurnya tadi kan sudah ada rekonsiliasi, berarti mestinya jawabannya masih sama. Kenapa datanya itu beda? Jadi begini Pak Dirut,
Saya dalam beberapa hari terakhir ini saja, sebetulnya ada beberapa orang yang ngadu. Saya udah ngomong juga Pak Mundi, saya WA juga. Itu ada orang tiba-tiba kartunya nggak aktif gitu, katanya. Setelah dicek memang tidak bayar, ya kan? Nggak bayar lalu dinonaktifkan. Nah, apa tidak ada Pak mekanisme untuk mengingatkan orang itu supaya dia bayar? Karena kenapa? Kemarin kalau itu kan disanksi, didenda berapa itu ya memang dendanya berapa ratus ribu, tapi kan bagi orang yang apa namanya ekonominya lemah Pak itu susah Pak. Kalau nggak susah dia nggak ngadu sama saya. Jadi ini tolong Pak, bisa nggak diatur tuh mekanisme seperti itu? Jangan tiba-tiba kita kasih hukuman, dia langsung pada saat itu dia ternyata udah mau operasi Pak. Kan kasihan. Itu yang pertanyaan pertama saya. Kemudian yang kedua, Pak, apa peran daripada BPJS Kesehatan ini dalam verifikasi validasi data ini? Apa dibiarkan saja, memang terima biar saja? Karena menurut saya BPJS ini seperti yang saya katakan tadi itu di lapangan itu pasti apa namanya tahu persis kondisinya seperti apa di lapangan pasti tahu. Kemudian daripada halaman berapa ya Bapak ini? Ini ada beda data lagi nih. Penetapan PBIJK itu Bapak katakan di sini ya nomor ini loh Pak, nomor 111 tanggal 15 Oktober 2021 itu Bapak katakan tuh 88,9 juta. Ini beda dengan yang ada di keterangannya Menkes. Ini masih soal data ini. Menkes beda angkanya, bukan seperti ini angkanya. Nanti mungkin berkaitan dengan pertanyaan tadi juga. Kemudian yang pada halaman, ini halaman berapa ya? Halaman 5 ya Pak. Halaman 5 begini, ini saya buktikan lagi. Di lingkaran Bapak sendiri ini beda angka nih. Yang di atas itu Bapak sebut 88,7 juta Pak. Itu Kepmensos nomor 111. Kepmensos nomor 111 di bawah Pak, yang sebelah kanan Pak. Lihat di bawahnya itu ternyata 88,989961 Pak. Nyata ini bedanya. Dan dipaparkan oleh satu lembaga. Dia lihat nggak? Teman-teman lihat nggak sih? Beda kan yang atas sama bawah nih. Nomornya sama SK-nya. Kecuali kalau SK beda. Ini kan Kepmensos 11 sekian kan. Ini juga SK. Nah, saya nanti nggak tahu nih gimana nih. Ini yang saya katakan Bapak Ibu Saudara ya. Berkenaan data ini belum selesai. Sama sekali belum selesai. Nah sekarang saya ke DJSN dulu. Kok nggak ada Pak Usni ya? Sudah, ya. Oh udah pensiun ya, Alhamdulillah. Sudah punah sehat. Pak Saleh. Maksudnya sehat-sehat Alhamdulillah sampai selesai melaksanakan tugas. Pak Saleh gimana tuh? Ini Pak Subianto ini malah ketawa-ketawa aja. Itu teman dekat kita di sini. Tapi ya mudah-mudahan lebih progresif lah ke depan ini kan. Pertanyaan saya, maksud saya Pak, dia sehat walafiat sampai selesai tuntas melaksanakan tugas. Begini Pak, ini kan ada kriteria yang ditetapkan, kriteria fakir miskin loh ya, yang ditetapkan oleh Kementerian Sosial. Karena menurut Undang-Undang Fakir Miskin memang Kementerian Sosial yang berhak untuk menetapkan itu. Ada 11 kriteria di sini. Nah sekarang, saya katakan begini Pak, untuk yang dapat PB itu kan bukan fakir miskin saja. Kalau fakir miskin itu kalau nggak salah saya hanya sekitar berapa ya, 25 juta kurang lebih gitu. Yang dapat PKH pokoknya, yang PKH itu semua kan rata-rata di situ. Nah pertanyaan saya Pak, bagaimana cara menentukan orang yang dapat PB itu, yang 40% dari total penduduk Indonesia yang paling kurang mampu? Itu bahasa, definisinya kurang lebih begitu. Gimana penetapannya itu? Ini DJSN nih. DJSN harus, karena DJSN kan memaparkan ini. Saya juga heran nih, DJSN setiap paparan di sini selalu mengatakan tugas, fungsi, dan wewenang. Ini udah dari dulu, selalu ada ini. Tugas, fungsi, wewenang, bukan diganti. Ya mengingatkan bukan diganti, kasih linknya aja sama kita. Jadi gitu Pak, ya itu apa? Untuk menetapkan PB supaya ini terbuka, supaya masyarakat ini tahu. Oh yang dapat PB itu begini caranya. Menentukannya begini gitu. Kalau yang Bapak paparkan di sini, ini kan kriteria fakir miskin. Yang mendapat PB itu bukan orang miskin saja.
Tapi orang yang hampir miskin juga dapat, orang yang kurang mampu juga dapat, karena 40% dari total penduduk rakyat Indonesia yang paling tidak mampu. Itu definisinya itu yang PBI itu. Makanya dapatnya 96,8 juta. Dari total penduduk kita kan 265 juta kurang lebih gitu. Jadi 40%-nya itu tadi 96,8. Jadi harus ada itu yang 96,8 juta itu. Yang 40% itu harus ada. Karena memang 40%, kecuali kalau nggak pakai persen. Kecuali kalau dia bilang yang kurang mampu apa, itu bisa disortir-sortir itu. Tapi kalau dia 40% harus 96,8. Karena dari total penduduk Indonesia. Ini tolong dijelaskan. Kemudian begini, di halaman 8, di sini dipaparkan ada proses pendaftaran, penambahan, penghapusan PBI. Maksudnya data PBI ini. Bagus ini paparannya. Saya tanya, apa peran DJSN di sini? Jangan-jangan cuman ngutip-ngutip keterangan dari Kementerian Sosial, keterangan dari Kemenkes, keterangan dari BPJS, lalu dibuat begini jalurnya ini. Kalau begini kan nggak ada peran dong berarti. Padahal dalam hierarki sistem jaminan sosial nasional di Indonesia, DJSN itu paling tinggi sebetulnya. Kan undang-undangnya khusus loh, jangan salah. DJSN itu punya undang-undang khusus sendiri dia, undang-undangnya. Ya kan itulah undang-undang yang namanya Undang-Undang SJSN. Kalau BPJS ini kan ya undang-undang sendiri juga. Kan? Itu turunan lah, katakan kurang lebih turunan daripada undang-undang, bukan turunan lah, apa namanya itu, ya mitra, kurang lebih gitu ya. Mitra dari undang-undang SJSN itu adalah BPJS. Karena Bapak punya undang-undang khusus, mestinya Bapak perannya tinggi. Nah tolong dijelaskan kepada kami. Bisakah kami nih anggota Komisi 9 ini mengadu ke DJSN untuk mengusulkan nama-nama rakyat yang pantas dan harus dapat bantuan PBI dan Bapak perjuangkan? Bisa enggak? Karena mitranya kan sekarang ke Kemensos. Sekarang ini kita nggak ngerti kita nih gimana. Banyak orang datang pada kita, mohon maaf nih, orang merasa karena Komisi 9 Kesehatan ngadunya ke sini. Padahal pendataan bukan di kita. Ini mohon ya diberikan jawaban. Saya kira itu dulu, nanti terlalu banyak malah tidak enak. Ya, saya akhiri nanti silakan rekonsiliasi data dulu ya, kita dengar jawabannya seperti apa. Mohon maaf jika ada kata yang kurang kenal. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.